Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Akbar Hasan, NIM E20192158. Jumpa lagi di video yang ketiga. Di sini saya akan menerangkan tentang konsep dasar pendapatan nasional, tanggapan dari channel YouTube dosen Abdul Wadud Nafis LC MEI. Diterangkan di sini yaitu yang mana definisi pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Dan konsep pendapatan nasional itu ada 6, yaitu pertama produk domestik bruto atau gross domestic product yang bisa disingkat dengan GDP. Terus yang kedua adalah produk nasional bruto, yaitu gross national product yang disingkat dengan GNP. Dan yang ketiga adalah produk nasional neto, yaitu net national product yang disingkat NNP. Terus yang keempat adalah pendapatan nasional neto, yaitu net national intang, yang mana disingkat dengan net nation NNI. Terus yang kelima adalah pendapatan perseorangan atau present income, yang mana bisa disingkat dengan PI. Dan yang keenam adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Lalu manfaat dari penghitungan pendapatan nasional yaitu 1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Keempat, memudahkan dan membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Lalu keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Dan kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Lalu 9, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan suatu negara. Dan macam-macam metode penghitungan pendapatan nasional terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, 1. Metode pendekatan nilai produksi. Kedua, metode pendekatan pendapatan. Ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Lalu pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Keempat, penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Dan kesimpulan terakhir yang saya dapat ambil yaitu sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam itu terbagi menjadi 9 bagian, yaitu pertama ghanimah, kedua sedekah, ketiga itu infak, dan keempat zakat, kelima usur, keenam jizyah, dan ketujuh kharaj, kedelapan harta karun, dan yang terakhir adalah wakaf. Sekian yang saya dapat sampaikan kepada kalian semua, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.